Ya, baik. Terima kasih ya rekan-rekan media. Jadi kegiatan hari ini adalah diskusi mengenai kita mensosialisasikan mengenai Badan Pangan sebagai lembaga khusus yang ditugaskan untuk mengelola tanah. Sebagaimana kami sampaikan tadi. Kemudian rangkaian berikutnya adalah kita mau menyiapkan penyusunan proposal pelepasan hutan produksi konversi tidak produktif KPP untuk rencana ke depan untuk tahanan pangan dan energi. Tentu proses itu kita lalui dengan berkomunikasi dengan proses seperti ini karena kita tahu ya proses pelepasan kawasan itu ada kegiatan rangkaiannya. Dari situ juga nanti akan kita daftarkan ke hak pengelolaan KPR karena tanah kalau masuk ke Badan Pangan Tanah harus berstatus hak pengelolaan. Nah untuk apa? Kembali lagi untuk tadi untuk ketahanan pangan. Kok bisa karena hak PL hak pengelolaan Badan Pangan ini bukan seperti hak milik, bukan seperti hak GU, bukan BP, tapi hak yang di atasnya bisa diberikan hak kepada entitas, misalnya masyarakat, pemerintah provinsi, kabupaten, kegiatannya, dan juga kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dan energi serta progres ya. Kan tugas pemerintah ada perolehan tanah, ada target kita tahun ini berapa itu dalam rangka itu kita gitu. Pak, ada berapa hutan Pak yang produksi konversi tidak produktif yang ada di Kalteng Pak yang akan diprogramkan menjadi TORA? Oh, ada volumenya Pak? Berapa? 5.000. Kurang lebih 225.000 hektar ya? Kurang lebih. Tentu nanti kan dinamikanya kita akan survei, tadi kan koordinasi awal ini, kemudian ke lapangan, sosialisasi juga ke masyarakat untuk pelaksanaan. Jadi kurang lebih 200-an. Apakah itu termasuk di dalam kota atau luar kota saja? Di luar kota ya, di luar kota. Status yang di luar kota yang tentu pendudukan masyarakatnya kita survei, kita sosialisasi dulu Pak. Itu kalau berupa kota yang sudah jadi, sudah ada jaringan jalan segala macam ya untuk kita. Jadi saya dengar Pak dari seluruh kawasan yang dikuasai oleh Bank Tanah ini ada umur 30.000 hektar ya Pak ya, sekitar itu ya. Jadi untuk Kalteng sendiri berapa itu Pak? Dan untuk pemanfaatannya ke depan digunakan untuk apa aja? Saat ini Badan Bank Tanah sudah ada HPL sertifikat pengelolaan di Kalteng 3 lokasi. Dua lokasi di Kota Waringin Timur, di Mentaya Hulu ya, ex HGU ya. Satu lokasi di Pangkut di Kota Waringin Barat. Dari sosialisasi survei kegiatan kita lakukan sepertinya sebagian besar untuk reformasi untuk masyarakat, kembali ke masyarakat dengan hak di atas HPL Badan Pangan Tanah. Tentu nanti kita cermati juga masyarakat itu kegiatannya apa dan sebagainya. Jadi semua sudah masuk di data dari Bank Tanah sendiri. Ya luasnya kalau di Skotim 11.400-an kalau nggak salah ya, kurang lebih di Kopar kurang lebih 400-an hektar itu masuk database sebenarnya. Jadi ingat ya, jadi barangnya punya HPL itu bukan kayak HGU kita kunci, enggak. Masyarakat di atasnya kita fokuskan juga, tentu sesuai ketentuan di RUU. Karena di undang-undang, di PP 64 maupun di Perpres 13 kewajiban Bank Tanah untuk melepas ini paling sedikit 30% dari aset Bank Tanah untuk masyarakat melalui kegiatan reformasi. Bentuknya CSR atau gimana? Nah tentu nanti ke depan ya, ini kita bicara masalah statusnya dulu, status itu ke depannya kan ada akses ya, ada pemanfaatan segala macam bisa.
melewati hutan nasional. Nanti itu bagaimana? Jalan negara melewati hutan nasional. Itu di mana sih? Di Sukamara ya? Di Kapingan itu. Kapingan. Iya Pak, yang saya sebut tadi itu Pak. Itu memang hutan lindung ya itu. Kalau boleh saya, hutan lindung itu kalau sepanjang statusnya masih kawasan hutan, ada mekanismenya melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung itu untuk pembuatan jalan dari Kementerian Kehutanan. Dimungkinkan ya. Dimungkinkan. Mungkin Lanjut Pak. Ya, ya. Terkait yang dengan kehadirannya Pak Badan tadi ini mungkin untuk harapan Pemprov untuk membangun Kalteng gimana Pak dengan tadi pembangunan Kalteng itu? Ya, kita mengapresiasi tadi ya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kehadiran dari Badan Bank Tanah. Dan kita harapkan ini betul-betul signifikan untuk bisa pelepasan kawasan HPK tidak produktif tadi. Ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya, baik untuk program strategis nasional maupun program prioritas daerah juga ini bisa dilakukan. Untuk bagaimana kita tadi sebutkan adalah mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga untuk ketahanan air. Ini 3 poin yang memang kita bisa wujudkan dengan adanya kawasan-kawasan yang sudah dibebaskan ini, pelepasan kawasan ini ya, ini bisa dimanfaatkan maksimal. Dan banyak tadi sampaikan tadi adalah saya contohkan dalam beberapa pasum yang kita mau bangun ini terkendala di masalah lahan. Ya, padahal itu untuk kemajuan Kalimantan Tengah, ya. Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, rumah sakit, kemudian juga dalam perekonomian lainnya, kemudian juga untuk ruang terbuka hijau. Ya, bagaimana Kalimantan Tengah ini bisa green gitu ya? Kita seperti di bundaran besar ya, ini juga bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi oleh masyarakat, dan juga nanti beberapa kabupaten misalnya di Kota Urian Timur, Sampit, kemudian Kota Urian Barat, dan juga nanti di wilayah Barito juga sama. Jadi keberadaan dari Bank Tanah ini sangat strategis dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung terhadap ini. Apakah menjadi upaya juga sebagai penyelarasan program Pemprov dengan cita-cita Presiden Prabowo? Pasti Pak, pasti kita harus selaras dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kabupaten kota. Kita sinergikan ya. Siapa berbuat apa, masalah pendanaan segala macam. Salah satu misalnya kayak MBG ya, nah, makan bergizi gratis. Nah, BGN berbuat apa? Pemerintah provinsi sudah menyiapkan data. Masuk lokasi, penetapan lokasi di mana dapur-dapur nanti akan disiapkan di kabupaten. Kita contohkan di Palangkaraya, kemudian juga nanti di Kotim ya, pilot tersebut, dan di akhir tahun mungkin seluruh Kalimantan Tengah sudah bergerak semua untuk MBG ini. Berarti untuk MBG di Palangkaraya sendiri sudah berjalan ke Pak atau Sudah gimana? dimulai ya. Sudah dimulai berarti ya Pak ya. Nah, itu kantornya kan ada di Jalan Diponegoro. Itu tadi saya lewat tadi udah mulai Ya, Badan bersih-bersih Gizi dia. Nasional, iya. Nah, itu bisa koordinasi, ada pegawainya juga BGN di situ. Nah, kita harapkan dengan adanya program nasional yang ada di Kalimantan Tengah juga bisa signifikan keikutsertaan dari stakeholder terkait. Ini kan pergerakan ekonominya luar biasa ya. Pak, untuk anggaran yang sudah disediakan untuk BGN sendiri seperti apa Pak? Sedangkan pusat mengarahkan bahwa anggaran itu oleh BGN sendiri Pak. Ya betul, dari BGN sendiri. Tetapi pemerintah provinsi sudah menyiapkan nih, jaga-jaga nih ya, melalui BTT ya, melalui BTT sudah disiapkan anggarannya. Sehingga ini harus tetap kolaborasi kalau tidak bisa ya. Jadi terlibatan pemerintah provinsi, kabupaten kota juga harus ada. Berarti BGN tetap berlanjut ya Pak ya? Tetap berlanjut dan harus kita dukung keberhasilannya ya. Baik, untuk media Oke. cukup ya.